Mesir dilaporkan sedang menyiapkan usulan baru terkait kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Diperkirakan usulan itu akan disampaikan pada akhir pekan ini. Dikutip dari Tribun News, usulan itu bertujuan untuk mewujudkan gencatan senjata jangka panjang. Mesir mengusulkan gencatan senjata yang mungkin mencapai 5-7 tahun. Untuk mewujudkannya, akan ada perjanjian yang menyertakan jaminan dari pihak regional dan internasional guna memastikan Israel serta Hamas memenuhi tanggung jawab dalam pelaksanaan gencatan. Diketahui usul itu disiapkan oleh Mesir yang berkoordinasi dengan Qatar dan Amerika Serikat. Jika rancangan perjanjian itu tercapai, seluruh operasi militer akan dihentikan. Selain itu, bantuan kemanusiaan akan disalurkan menurut protokol internasional. Bentrok sengit terjadi antara pasukan pendudukan Israel dengan pasukan perlawanan Palestina pada Kamis 24 April 2025. Lokasi pertempuran tepatnya berada di Beit Hanon, utara jalur Gaza. Militer rezim Zionis mengakui bahwa seorang komandan tank dari batalion ke-79 tewas akibat serangan ini. Tak hanya itu, seorang perwira serta seorang prajurit terluka parah, sementara prajurit lainnya terluka sedang. Menurut penyelidikan militer, pejuang perlawanan menyerang sebuah tank dengan rudal anti-tank. Sebelum mundur, mereka juga melepaskan tembakan penembak jitu. Insiden ini terjadi dekat lokasi militer lain di zona penyangga. Jalan administratif tempat insiden tersebut terjadi merupakan rute yang sama dengan penyerangan sebelumnya. Sementara menurut media Israel, penyerangan ini terjadi saat para tentara sedang menaiki tank di dalam zona penyangga di utara jalur Gaza. Pada titik tertentu, para prajurit turun dari tank untuk melaksanakan misi operasional. Keberadaan mereka diduga terendus oleh perlawanan. Hamas selalu melakukan penyergapan ganda yang menyebabkan seorang tentara tewas. Sebagian besar tentara yang ada di lokasi merupakan prajurit cadangan di Korps Lapis Baja. Pasukan perlawanan Palestina menyergap kendaraan militer Israel yang menyusup ke wilayah Gaza. Sejumlah tentara rezim Zionis menjadi korban dalam serangan ini. Dari hasil penyelidikan militer Israel, pejuang perlawanan menyerang sebuah tank dengan rudal anti-tank. Mereka juga melepaskan tembakan penembak jitu sebelum mundur. Lokasinya berada di dekat lokasi militer lain di zona penyangga. Wilayah tersebut merupakan lokasi yang dikuasai oleh pasukan tersebut selama beberapa bulan. Hal serupa juga dilaporkan media Israel. Penyerangan ini terjadi saat para tentara sedang menaiki tank di dalam zona penyangga di utara jalur Gaza. Pada titik tertentu, para prajurit turun dari tank untuk melaksanakan misi operasional. Keberadaan mereka diduga terendus oleh perlawanan. Hamas selalu melakukan penyergapan ganda yang menyebabkan seorang komandan tank dari batalion ke-79 tewas. Selain itu, seorang perwira serta seorang prajurit terluka parah, sementara prajurit lainnya terluka. Kepala Staf Umum Israel Eyal Zamir mengeluarkan ancaman keras terhadap Hamas terkait nasib para sandera yang masih ditahan di jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan Zamir dalam kunjungannya ke Rafah, Gaza Selatan pada Kamis 24 April 2025. Zamir menyatakan bahwa militer Israel siap memperluas operasi. Hal itu akan dilakukan jika tidak ada perkembangan dalam pembebasan sandera. Ancaman ini muncul di tengah situasi politik dalam negeri Israel yang turut memanas. Dikutip dari Anadolu Agency, ancaman lain juga datang dari Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Dalam pernyataannya pada Rabu 23 April 2025, Smotrich mengancam akan menarik dukungan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia juga menuntut pendudukan penuh atas Gaza, pembentukan pemerintahan militer, serta implementasi rencana relokasi warga Palestina. Setelah polemik penghapusan ucapan duka Israel atas meninggalnya Paus Fransiskus, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini menyampaikan bela sungkawanya. Hal itu tampak dalam cuitan X kantor Netanyahu pada Jumat 25 April 2025. Dalam cuitan itu bertuliskan bahwa negara Israel menyampaikan bela sungkawa terdalam atas meninggalnya Paus Fransiskus. Perdana Menteri Israel itu pun mendoakan agar pemimpin tertinggi umat Katolik tersebut beristirahat dengan tenang. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu merupakan respons pertama Netanyahu sejak kabar meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan. Sebelumnya, Presiden Israel Isaac Herzog juga memberi penghormatan terakhir atas wafatnya pria 88 tahun itu.
Herzog memuji Paus Fransiskus sebagai sosok dengan iman yang dalam dan belas kasih yang tak terbatas. Israel juga mengirimkan duta besar untuk Vatikan guna menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Kamar Banding Mahkamah Kriminal Internasional ICC mengeluarkan keputusan yang membatalkan penolakan terhadap keberatan Israel. Diketahui penolakan itu terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. ICC menolak banding Israel tersebut pada Kamis 24 April 2025. Seperti diketahui, surat perintah itu dikeluarkan pada November 2024 lalu. Netanyahu dan Gallant dituding terlibat dalam kejahatan perang di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, Majelis Banding menyatakan bahwa Majelis Pra-Persidangan ICC sebelumnya telah melakukan kesalahan hukum dengan menolak tantangan Israel terhadap yurisdiksi pengadilan. Majelis Pra-Persidangan sebelumnya menilai tantangan terhadap yurisdiksi tersebut sebagai prematur. Namun setelah mempertimbangkan substansi banding, Majelis Banding menyimpulkan bahwa Majelis Pra-Persidangan melakukan kesalahan dengan tak menanggapi argumen Israel secara memadai. Meski begitu, pengadilan menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak berhubungan dengan permintaan Israel untuk menangguhkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant. Menurut ICC, keputusan tentang penangguhan surat perintah penangkapan tetap menjadi wewenang Kamar Pra-Persidangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.